Wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Yang kami hormati para sesepuh bini sepuh, kesepuhan, Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah. Yang pertama, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur paling ringan yaitu dengan melafazkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Sudah banyak sekali nikmat dari Allah yang sudah kita rasakan Bapak Ibu ya, sampai pada detik ini, sampai pada menit ini. Bangun tidur kita langsung mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Meskipun di antara kita saat bangun tidur lupa belum mengucapkan doa tersebut. Biasanya bangun tidur melek motone, melek mripate, langsung nyekel apa? HP. Langsung nyekel HP, milih jam, kersane jam, jebule jam setunggal, jam kali, jam sekawan, ya wis azane seprapat meneh tak merem meleh. Jebule kebablasan jam setengah 6 srengenge pun dhuwur pun panas. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, sholawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun ini 12 Rabiul Awal 1444 Hijriah sudah lewat ya Bapak Ibu, kemarin pada tanggal 27 September 2023. Meskipun libur nasionalnya, tanggal merahnya satu hari kemudian 13 Rabiul Awal atau 28 ya, 28 September. Makanya banyak pengajian-pengajian ya di tengah-tengah kita ya, di masyarakat, pengajian memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang ada perbedaan Bapak Ibu, ada perbedaan dua istilah maulud dan maulid. Kalau maulud itu artinya sosok orang yang dilahirkan, berarti Nabi Muhammad SAW. Sedangkan maulid itu artinya tempat atau waktu seseorang dilahirkan itu. Maka yang diperingati maulud atau maulidnya, atau dua-duanya. Kalau pas tanggal 12 Rabiul Awal, berarti namanya peringatan maulid, memperingati apa? Hari atau tanggal kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau maulud, penyebutannya menggunakan kata maulud, berarti yang diperingati ya sosok orang yang lahir tersebut, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tapi ya, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, meskipun ada perbedaan maulud dan maulid ya, tidak usah diperlebar masalahnya. Yang penting kita berusaha, berikhtiar untuk ittiba, menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan semoga kita digolongkan sebagai umat beliau ya, disatukan dengan beliau di jannah, di surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Pak Nur tadi sampun ngendika yang betul sampai jam 7 atau jam 8 Pak Nur? Hah? Jam 8 Bu?
Kiat napa mboten? Dugi jam 8. Siap napa mboten? Monggo nek panjenengan siap, monggo kula mboten. Lagi, kalau sampai jam 8 berarti saya berdiri 2 jam di sini. Bapak Ibu duduk ya 2 jam. Jangankan 2 jam Bapak Ibu, 1 jam saja wes kroso kesemutan nggih. Niki sekarang jam 6 lewat 5 menit. Nanti jam 7 kurang 10 menit saya sudah bisa melihat Bapak Ibu sudah mulai tidak nyaman. Kakinya sudah wes diselonjorke. Dan tidak hanya diselonjorke ya Pak Haji Rohmadi, wes diselonjorke kalau dipijeti dhewe. Niku berarti sinyal ya, tanda untuk saya ojo suwe-suwe wes sak jam wae. Wes diselonjorke, wes dipijeti, tesih melih napa diborai minyak kayu putih. Nah, itu perbedaan anak muda dengan anak tua. Perbedaan orang tua dengan anak muda. Di saat muda menggunakan parfum minyak wangi, tapi kalau sudah sepuh, sudah tua ganti minyak kayu putih, borehan. Tapi yang tidak apa-apa, nanti insya Allah 1 jam saja cukup. Dan memang kalau lama panjang, nanti yang ditangkap, yang diingat-ingat paling hanya 10 menit terakhir atau 10 menit pertama. Selebihnya ya sudah hilang, lupa. Kecuali kalau saudara kita di tempat lain 2 jam pengajiannya, tapi ada hiburannya, ada rebananya, ada apa lagi, ada hadrohnya dan sebagainya. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, salah satu ulama terbesar dalam Islam namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyampaikan ada 4 hal yang bisa menghambat rezeki kita Bapak Ibu. Ada 4 hal, 4 hal ini kalau kita tidak bisa menjaga, maka rezeki seseorang itu akan mampet, akan apa namanya? Seret. Beso seret Pak. Beso nggih. Kalau Bapak makan wohong tela, makan roti bolu, kemudian tidak minum, itu rasanya bagaimana Pak? Seret toh? Seret Bu. Atau mungkin ada mesin, tapi tidak ada pelumasnya, kurang olinya, ya pasti akan seret. Sama dengan rezeki Bapak Ibu. Jadi rezeki kita meskipun sudah Allah tetapkan, sudah Allah tentukan, tapi bisa seret. Seret itu ya akan turun, akan dapat, tapi ya tidak bisa langsung loss, tidak seperti buka buka keran air kemudian langsung gembrojok banyunya, tidak seperti itu, tapi akan netes pelan-pelan, itulah seret. Dan meskipun sekali lagi rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah, dan rezeki kita Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan kita. Makanya kalau saya amati Bapak Ibu di sekitar saya sudah sepuh, pangapunten sudah sepuh, kemudian anak-anaknya sudah mapan semuanya, sudah bisa mencari nafkah dengan mapan dengan sendiri, ya maka Allah akan mengurangi rezekinya. Meskipun ya ada 1-2 ya sudah sepuh, anaknya sudah mapan semuanya, tapi rezekinya masih lancar. Ya, itulah hidup sawah sinawar. Tapi bagaimanapun pasti yang seperti itu ada kesusahannya. Allah itu maha adil. Sugih bodoh, tapi mesti satu sisi ada yang Allah kurangi nikmatnya. Pasti itu. Allah maha adil. Cuma yang kita lihat, wah, sing penak-penak tok. Gitu.
Ya, tadi karena hidup itu sawang sinawang Bapak Ibu. Sudah saya sampaikan di Rawarejo dulu, ya. Jadi sawang sinawang itu ya, melatih kita untuk pandai bersyukur. Saya sampaikan di Rawarejo dulu, ibaratnya seperti orang yang naik mobil ya, lewat jalan tol, kemudian melihat petani ya, yang sedang makan. Terus orang tersebut batin, wah enak tenan jadi petani ya. Jam 8 iso sarapan nganggo sego kluban. Kalian apa Bu? Wah, cocok nih besok ngomong ke sarapan ya. Sego kluban, tempe gerontong, tempe goreng anget ya. Ada ikan asinnya, wah semilir anget. Teh panas, wah enak jadi petani. Kok kemopian orang kaya aku, okay? Tompakane mobil, tapi yo wah macam-macam. Itu tadi seorang bos yang naik mobil, okay, lewat jalan tol melihat petani yang sedang istirahat itu. Satu sisi, Bapak Ibu rahimakumullah, petani tadi melihat mobil yang lewat tadi, batin. Wah, enak ya. Kae dadi bos. Bawane mobil Pajero, jarine panas njobo jero. Wah, enak ya disupiri mobilnya Asena. Pengen mandek ya tinggal ngomong mandek, wis enak dadi bos. Ora kaya aku ning sawah, matun dan sebagainya. Tadi sawah sinawang ya. Jadi melatih tadi lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, nah, kembali ke rezeki. Sebab yang pertama Bapak Ibu, sebab pertama kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang menyebabkan rezeki kita seret adalah tidur pagi. Tidur pagi. Karena Nabi sudah mendoakan umatnya ya dalam sebuah hadis, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, tambahlah keberkahan kepada umatku fi bukuriha, pada waktu pagi-pagi sekali. Tapi sepertinya kita tidak mungkin lah Bapak Ibu nggih, pagi-pagi setelah subuh terutama kemudian balik tidur, sepertinya tidak mungkin. Terlebih Bapak Ibu ya, keluarganya masih aktif semuanya, ibu masih dinas, masih kerja, masuk jam 7, suaminya juga masuk jam 7, anaknya 5, sekolah semuanya, masuknya setengah 7. Itu kira-kira kalau pada subuh ibu tidur bagaimana? Kacau, itu pasti. Jangankan tidur, tidak tidur saja pasti setiap pagi kiamat sugro itu. Nggih, pengalaman pribadi Pak Haji Rohmadi. Istri saya di SD Muhammadiyah Jono itu habis. Pokoknya jam 6 kudu metu saka omah. Wis geger angger jam 5 nggih, wis geger. Cepet Mas. Saiki wis padha, iya ngerti wis. Setengah 6 ngomong meneh, cepet Mas, anake didusi, disalingi didulang. Iya wis, tak jawab wae sendika dawuh. Ya itulah laki-laki Bapak nggih. Laki-laki itu kalau sudah nikah maka menjadi pendengar yang baik. Padahal dulu laki-laki kalau sebelum nikah menjadi apa? Pembicara yang baik. Sekarang dibalik Bu, terus apa mboten? Nggih. Dulu ibu sebelum nikah menjadi pendengar yang baik. Diomongi kali bapak-bapak, wis sesuk bojo karo aku ngene wah. Bapak jadi pembicara yang baik, yang handal. Ibu jadi pendengar yang baik. Ternyata nikah beneran dibalik. Wis wong lanang ya wis moke terus. Bayangkan Bapak Ibu, kalau pada subuh tidur wah wis repot.
Pasti semuanya akan tadi kiamat apa sugro geger jam 6 wis makan anake 5 siji kelas napa Bu siji SD kelas loro sing loro kelas papat terus sing SMP sing SMA repot gitu pasti tiap pagi suasananya rame dilalah anak 5 mau nggih mlebune padha kabeh nggih pas unggah-unggahan pas kenaikan kelas yo pindah sekolah saya repot meneh nggih sing siji mlebu SD sing nomor loro mlebu SMP sing telu mlebu SMA sing papat mlebu kuliah wah wis padha jadi mumet kuwi Bapak Ibu ya tapi ya alhamdulillah ya rabbil alamin nggih jadi jangan biasakan tidur pagi silakan jadi waktu pagi itu Bapak Ibu waktu yang paling baik untuk beraktivitas karena Nabi sudah mendoakan ya Allah tambahlah keberkahan kebaikan untuk umatku dengan perbuatan aktivitas apapun itu yang bekerja akan dilapangkan rezekinya okay? Sekarang subuhnya jam 4.10 jam 4.15 menit ya sudah azan sudah subuhan jam setengah 6 sudah terang sudah panas Bapak Ibu sebagai pedagang sudah berangkat ke pasar okay? Bapak Ibu mungkin yang sudah pensiun sudah purna okay? Mungkin tidak bekerja pada subuh ya jam 6 mungkin sudah berangkat kemana Bapak Ibu jalan pagi ya, olahraga ya. Insya Allah nanti berkah dengan aktivitas jalan pagi olahraganya berkah mendapatkan nikmat kesehatan atau mungkin pada subuh pagi-pagi Bapak sudah ngaji ya. Baca Quran dapat sekian halaman, sekian juz, insya Allah ngajinya apa? Berkah. Jadi pada subuh itu, pagi-pagi meruput itu waktu yang paling baik untuk apa? Beraktivitas. Ya. Maka dari doa ini, dari doa Nabi Muhammad SAW ini, ada sahabat yang kaya raya, namanya Sakhar. Sahabat ini ya, sudah memberikan contoh kepada kita, Bapak Ibu. Beliau kalau jualan itu berangkatnya ya pada subuh. Memang profesinya sebagai pedagang. Berangkatnya pada subuh dan benar-benar merasakan keberkahan pagi-pagi itu. Oke. Jadi nah ini ya jalan sebab yang pertama. Kenapa tidak boleh tidur pagi karena bisa menghambat rezeki kita. Kalau di Jawa itu ada istilah apa, Bapak Ibu? Ojo turu mengko rezekine ditotol titik atau ayam. Nah, itu istilah kita, ya, tapi insya Allah bukan. Bapak Ibu jamaah Allah dimakamullah. Yang kedua, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang dapat menghambat rezeki seseorang itu yang kedua adalah sedikit sholat. Nama Pak Bu? Sedikit sholat. Berarti kalau seperti itu Pak, sholatnya kudu pengakeh. Iya. Terutama Bapak Ibu yang usianya, yang umurnya sudah 40 tahun. Hadir banyak 40 tahun Bapak Ibu? Banyak 60 tahun Pak Nur ya. Pak Haji Romadi pinten Pak yuswanipun 60 Simbang pinten Mbak 65 70 Ibu pinten Bu selangkung Masya niku loh ibu-ibu yang kan agem jilbab biru niku selangkung Masya Allah alhamdulillah. Kira-kira saya sudah ada 40 tahun atau belum, Bapak Ibu? 17 tahun. Saya belum 40 tahun, Bapak Ibu. Saya belum 40 tahun. Saya masih kecil, saya anaknya Bapak Ibu semuanya. Saya baru 36. Ya, baru 36 tahun. Tapi wajahnya boros, ya. Kelihatan tua, ya, kelihatan tua. Bapak Ibu yang sudah berusia 40 tahun ke atas, usahakan ikhtiar berusaha
sehari semalam sholatnya 40 rakaat. Oke, rumusnya yang sudah 40 tahun sholatnya sehari semalam 40 rakaat. Jadi podo umurnya 40, 45, seket di atas 40 harus 40 rakaat sehari semalam. Abot apa enteng? Berat atau ringan Bapak Ibu? Nah sekarang kita rinci. 40 rakaat itu 17 sholat wajib. Oke, wajib jelas, kita sudah paham, sudah ngerti. Wajib. Kalau sudah rutin 17 rakaat wajibnya, berarti tinggal ditambah sholat apa? Sunnahnya. Berarti kurang berapa rakaat lagi Bu? Biasanya ibu-ibu ini pinter hitung-hitungan, terutama bab utang. Wah wis pokoknya apal cepet. Wah hitung-hitungan bab utang Pak wis pokoknya jago nih ibu-ibu. Kurang berapa rakaat lagi Bu? 23. Ya, sekarang kita rinci 23 sunnah itu apa saja? 11 tahajud. Karena sholat yang paling afdol setelah wajib adalah sholat tahajud 11 rakaat. Bapak Ibu kalau belum terbiasa ingin memulai tahajud, saran mulai dari yang ringan dulu. Jangan langsung berapa? 11, bertahap 2 rakaat dulu. Bangun jam 4 atau mungkin setengah 4, mulai dari yang ringan dulu. Sama dengan puasa Bapak Ibu. Bapak Ibu ingin puasa, jangan langsung Daud. Ya, berat. Jangan langsung apa? Daud, tapi 1 hari dulu. Oh, mungkin hari Senin. Ya. Tiap minggu Senin sudah jalan 4 kali, baru tambah apa? Kamis. Nah, maka sudah rutin Senin Kamis sudah rutin 2 bulan, 3 bulan baru naik ke apa? Daud. Ya, karena yang paling berat itu ya Daud selang-seling. Gitu. Pas poso jebule pas kondangan. Oh, sarapan sih. Pripun Bu? Nggih. Pas hari Kamis sudah niat puasa, nggih. Ternyata dapat undangan, waduh, kondangan. Nggih, di Singgelaras Kutoarjo. Tetep poso apa batal? Napa teng mriko batal, maka teng Grabang poso melih. Itu sing salah. Atau mungkin sudah terbiasa puasa Kamis, sudah terbiasa puasa Senin, kemudian ibu bapak silaturahim bertamu disuguhi sego kluban mau. Oh Pak sarapan. Tidak apa mboten? Dibungkus. Didahar Bapak Ibu, didahar. Sunnahnya dimakan karena tuan rumah sudah menyiapkan. Kalau ibu tetap kekeh, tetap kuat berpuasa, nanti khawatirnya menyakiti tuan rumah. Diwas tak tukok kening pasar, wis ngantri, ngadeg malah ora dipangan, wis pangan dhewe. Gerutu gersula. Jadi mulai dari yang ringan dulu. Tahajud belum bisa 11 rakaat, silakan 2 rakaat, kemudian 1 witir, ganjil. Memang harus ganjil, dari 3 kemudian naik jadi berapa? 5, 4 tahajudnya, kemudian 1 witirnya boleh, atau 2 tahajud kemudian 3 witirnya boleh, bertahap sampai bisa nanti 11 rakaat. 17 wajib, 11 tahajud, berarti kurang berapa Bu? Kurang 12, betul. Kurang 12 itu masuknya di sholat sunnah rawatib. Nah, rawatib itu artinya tertib. Jadi sholat yang mengiringi, yang mendampingi sholat wajib kita. Namanya sholat rawatib. Hukumnya ada yang sunnah muakkadah, ada yang ghairu muakkadah.
Tapi yang 12 ini hukumnya yang sunnah muakkadah, yang dianjurkan oleh Nabi. Ada 12 rakaat sehari semalam. Bahasa kita nyebutnya dengan sunnah qobliyah atau ba'diyah. Nah, 12 rakaat itu Bapak Ibu, 2 rakaat sebelum subuh. Oke, sholat fajar kalau kita menyebutnya. 2 rakaat sebelum subuh. Kalau ba'diyah subuh tidak ada. Ya, tidak ada karena matahari akan segera terbit. Nanti khawatirnya yang kita sembah bukan Allah tapi matahari. Ya, makanya tidak ada ba'diyah subuh dan ba'diyah asar. Ba'diyah asar artinya matahari akan tenggelam. Nanti niatnya bisa rusak, bisa geser, nyembah mintanya sama matahari. 2 qobliyah subuh, kemudian 4 rakaat qobliyah zuhur. Jadi sebelum zuhurnya ada 4 rakaat. Dengan cara pelaksanaannya 2 rakaat, 2 rakaat. Berarti sudah ada berapa Bu? 6. Ba'diyah zuhur 2 rakaat lagi. Berarti ada 8. Asar tidak ada, baik baik qobliyahnya. Kalaupun ada qobliyah asar, tapi hukumnya ghairul muakkadah, tidak dianjurkan sekali. Kemudian ba'diyah maghrib 2 rakaat dan ba'diyah isya 2 rakaat. Maka genap pinter 12 rakaat. Maka sholat kita sehari semalam bisa 40 rakaat, khususnya untuk Bapak Ibu yang usianya umurnya sudah 40 tahun ke atas. Tapi jangan berpikir sebaliknya. Wah, aku sih 38. Aku isi 39 tahun sesuk wae lah nek wis 40. Nah, apakah berani berpikir seperti itu Bapak Ibu? Tidak, karena umur tidak ada yang tahu. Bagi yang sudah 40 tahun, 41, 42 belum terbiasa, silahkan bisa dimulai pelan-pelan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, nah, itu sedikit sholat kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya memang sholat kita yang wajib saja masih banyak kekurangan Bapak Ibu, maka tadi untuk menambah menutupi kekurangan ya ditambah dengan sunnah-sunnahnya itu. Baru Allahu Akbar setane wis teko. Gitu. Sami Allahu liman hamidah. Datang lagi. Bahkan sesuatu yang kita tidak ingat di luar sholat, justru kita ingat saat sholat. Dan memang betul, itu tugasnya setan seperti itu. Datang saat sholat untuk mengganggu kekhusyuan kita, supaya kita ingatnya tidak hanya Allah saja, tapi semuanya kita ingat. Allahu Akbar, lali kompore dulu di ini. Sami Allahu liman hamidah. Oh iya, kunci motore ning dhuwur kulkas kelingan. Terlebih kalau imam bacaannya panjang. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Waduh. Tiwas Jumatan ning al muslimun suwek. Ngerti ya mau Jumatan ning kono. Semakin tidak khusyuk, apalagi sebelum sholat wetenge kemrucuk, ngelih, ngelak, imame suwe, mesti sholatnya tidak khusyuk itu wis Rasulullah, ya kan? Jadi sholat kelingan makan, ya. Pilih mana Bapak Ibu? Sholat kelingan mangan atau mangan kelingan sholat? Ya kalau pilihannya seperti itu ya. Tapi semuanya kembali ke iman masing-masing, kembali ke iman masing-masing. Itulah susahnya khusyuk Bapak Ibu, karena setan memang ganggu, ya. Pernah ada kejadian di kampus, jujur kekhusyukan saya waktu itu buyar, gara-gara ada satu jamaah yang sholatnya aneh.
Dan memang itu salah satu sebab yang menyebabkan sholat kita tidak khusyuk, yaitu Bapak Ibu ada makmum lain ya, yang aneh ketika sholat ya, yang aneh, entah itu pakaiannya ya, atau mungkin gerakannya, itu sudah bisa mengganggu, membuyarkan kekhusyukan sholat kita. Bapak di barisan kedua, soft kedua, depannya ada anak muda, sholatnya ya memakai kaos ya, terus burine ono tulisannya. Wah, wes tulisannya aneh-aneh, santri kalong. Apa meneh tulisannya sesuk rame masalah pilpres, wah dukung bla bla bla, apa wes repot. Oke, sing nganggo kaos dukungnya nomor 1, bapak pilihannya nomor 2. Wis sholat ora bakal khusyuk kuwi. Nggih. Wis kesul. Kalau ibu-ibu mungkin masih bisa Bu ya, karena mukenanya polos. Meskipun sekarang ada yang batik. Nggih, ada yang bordirnya macam-macam. Nah, pas sholat itu di kampus Bapak Ibu ada jamaah yang aneh. Anehnya bagaimana ketika sujud itu jidatnya, batuk itu dihempaskan ke lantai. Allahu Akbar. Dua. Kalau kita kan pelan-pelan, Allahu Akbar. Dia tidak Bu. Jadi Allahu Akbar. Dua. Sampai-sampai keluar suara yang sangat keras sekali. Aku pasti pinggirnya kaget. Oh, mau. Wow, buatan khusyuk kalau dari sujud pertama sampai sujud terakhir di jedoke kabeh. Assalamualaikum, assalamualaikum, rampung zikir, jebule orang gonaku tok sing ora khusyuk. Liyane do takon aku, kayak mau sopo? Wah, berarti salahmu ora khusyuk. Yo kaget, dua. Dan menghentakkan jidatnya itu tidak disajadah pas di lantai. Jadi maju sekok, misal ini sajadah di depannya ini, dua. Nah, tujuannya apa? Bukan, tidak tahu. Setelah sholat selesai, saya mundur, tak amati. Ternyata ketika zikir la ilaha illallah itu, kalau di tengah-tengah kita kan biasa la ilaha illallah, la ilaha, dia kepalanya itu mobat mabit Bu, mobat mabit, pokoknya gitulah. Belum selesai, tak sawang, tak lihat dari belakang, ternyata sholat sunnahnya duduk. Sholat sunnah badiah duhurnya itu duduk, duduk kemudian ketika mau sujud itu dia angkat tangan, takbiratul ihram. Nah ini ada indikasi, ada tanda orang yang seperti itu masuknya Syiah. Ya. Di Syiah itu ciri-cirinya kalau mau sujud, bangun dari sujud dia takbiratul ihram. Itu ciri orang Syiah. Dan memang orang Syiah itu kalau beribadah ya kayak ada seperti penyiksaan kepada dirinya sendiri, nyiksa jasadnya, fisiknya sebagai penebusan dosa. Maka bisa jadi saat dia sujud dihentakkan itu ya supaya lebih marem. Setelah itu belum selesai Bapak Ibu masih zikir dengan tasbih. Ketika selesai tasbihnya dicambuk-cambukkan ke badannya. Tak kira gatal jebule diblak-blak. Besoknya saya amati lagi, ternyata tidak datang. Ngerti gitu ini, tak amati. Ternyata biasa orang lewat terus mampir jamaah. Kalau ada yang seperti itu pasti tidak khusyuk. Maka salah satu alasan kenapa kita dianjurkan untuk istighfar pada sholat, ya tujuannya itu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, saya minta ampun, mohon maaf kalau tadi saat sholat dari takbir sampai salam, sholat saya jauh dari kesempurnaan, jauh dari kekhusyukan. Jadi minta ampunan Allah, pasti itu susah untuk khusyuk.
kecuali Nabi dan sahabat-sahabatnya. Oke. Sahabat Nabi itu Bu, ya, kalau ada peperangan kemudian kena anak panah, oke, anak panahnya nancep di punggungnya, terus mau dicabut, bilang kepada sahabatnya, "Sik, tak sholat sunnah sik, nanti dicabut panahnya biar nggak terasa." Itu seperti itu, ya, dicabut anak panahnya, ya, nggak terasa, saking khusyuknya apa? Sholatnya. Ini awak dhewe ora kaya ngono, ojo-ojo anak panah. Ono nyamuk menclok wis di, wah wis di plak, wah wis di macam-macam nggih. Gatel sithik wae wis di kukur nggih. Apa meneh Pak, sarunge anyar, wah wis sami Allahu liman hamidah dilus-lus. Wah, pecine anyar, wah di napa Bu? Nah, dilus-lus meneh. Napa meneh bar cukur anyar, wah wis di macam-macam nggih. Nah itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sedikit sholat. Dasarnya apa? Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Karena sholat itu indikator, ya, tanda ketakwaan seseorang. Jadi kalau sholatnya banyak, baik, khusyuk, insya Allah ketakwaannya terjaga. Wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka insya Allah rezekinya akan ditambah. Tapi tadi Ibnu Qayyim, ya, berpendapat, menyampaikan pendapatnya, takwa itu indikator pokoknya adalah sholat. Jadi baik buruknya seseorang itu ya sholat, ya. Rezeki dunia akhirat seseorang itu ya tergantung apa Pak Bu? Sholatnya. Makanya rukun Islam ya setelah syahadat sholat, ya, sangat penting sekali. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, silahkan. Kalau sholat sudah terjaga, sudah banyak 40 rakaat, silakan bisa menambah amal-amal yang lain, ibadah yang lain, supaya rezekinya semakin lancar. Tadi Pak Nur sudah menyampaikan ada jalan ke surga, sedekah, silahkan. Infak, silahkan. Insya Allah dengan sedekah, infak menambah rezeki kita, Bapak Ibu. Dan ingat, rezeki tidak hanya uang, fulus. Kesehatan juga rezeki. Bapak Ibu bisa rawuh pengajian pagi hari ini juga rezeki. Jadi rezeki tidak hanya uang. Maka ada kiai dari Jawa Timur namanya Gus Bahak. Kenal? Kenalan ikut Ibu di YouTube. Nah, berarti pertanyaannya saya ganti. Bapak Ibu tahu besok? Tahu? Tahu. Ya, kalau kenal saya penasaran, kenal di mana? Ada ustaz yang ceramah Nabi Ibrahim, bla. Kenal Bu sama Nabi Ibrahim? Kenal. Kenalannya di. Gus Bahar itu bagus, saya pernah dengar ceramahnya itu. Rezeki yang paling tinggi itu adalah kesehatan, dan yang paling rendah itu adalah uang, harta. Maka jangan jangan membolak-balikkan rezeki tinggi kesehatan yang bawah itu harta. Artinya apa? Banyak orang yang bekerja siang malam tapi menghiraukan, ya, tidak mengindahkan kesehatannya hanya demi apa? Uang. Jadi rezeki yang paling tinggi itu sehat. Karena dengan sehat bisa bekerja, bisa beribadah, dan sebagainya. Nah, sekarang pilih mana Bapak Ibu? Duitnya akeh tapi loro-loronan, apa duitnya sedikit tapi sehat terus? Kalau Bapak Ibu milih, Pak Ustaz milih sehat, waras, lahir batin, duitnya akeh. Tidak ada pilihannya Bapak Ibu. Jadi saya menyebutkan dua, gitu. Rezekinya, hartanya banyak tapi loro-loronan, atau sehat waras, ya rezekinya pas-pasan. Pilih mana Bu? Dua-duanya. Ya tadi salam sinawang, alhamdulillahirabbil alamin. Wes pokoknya cukup itu sudah rezeki. Saya ingat bapak ibu saya, dulu ketika menyekolahkan saya dan adik itu, wah,
gaweane ono terus ya sak pirang-pirang. Karena memang Bapak Ibu sudah butuh uang untuk SPP saya dan adik saya. Tapi begitu saya sudah mapan, adik sudah mapan, sudah punya nafkah sendiri-sendiri, sekarang sudah tidak ada pekerjaan yang wah akeh ora Bu. Sing penting ono, wis gantian dikirimi karo anaknya. Jadi begitu saya mapan, adik mapan itu ya sudah Allah tarik rezekinya, dipindah ke anak-anaknya, ke orang lain. Ya wis cukup. Jadi rezeki itu memang sesuai dengan apa? Kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan kita. Dan Allah tidak tidur, Allah Maha tahu. Okay? Jadi begitu wis rampung ya wis. Kalau mungkin dibahasakan Pak Bu, jaluk bondo akeh digo apa meneh. Anakmu wis mapan kabeh. Ya wis lunga kaji, rukun Islammu wis lengkap. Ya wis rasa tak tambahi meneh lah bondone ku ndak saya adoh wis ibadah wae. Itu mungkin bahasa yang pas, ya, yang mudah. Nah tadi Bapak Ibu rahimakumullah ya, jadi nikmat rezeki yang paling tinggi adalah kesehatan. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, kalau sehat lahir dan batin. Ya. Sudah mulai terlihat tanda-tandanya Bapak Ibu ya. Nah, wis lonjor, duduknya sudah mulai apa jenenge wis kelisian. Di sini apa Bu? Kalau di Solo itu namanya kelisian. Nah, kelisian itu wis obah terus, okay? Tapi tidak masalah, memang wajar. Yang susah itu kalau pas ngisi kajian buka bersama gitu Pak Haji Rohmadi ya, 15 menit sebelum azan ya, mungkin seperti ini. Kemudian panitianya bagi snack, bagi takjil, wah, wis soyo kelarani hati Ustadz. Wis ora digagas Ustadz, sing digagas kancane sing bagi takjil mau. Nggih. Terus sing durung entuk kuwi ya batin kancane, waduh aku entuk apa ora iki lho. Wis Ustadz ceramah apa wae wis ora digagas. Waduh, nek tekan kono kok kae gede seneke ya, kae berkate malah ketoke abot. Waduh aku isine apa wis geger kuwi. Saat misi di Bruno seperti itu, sampai-sampai panitianya bilang, Pak Ustadz ini makan dulu atau sholat jamaah dulu? Saya jawab, pun Pak, diazani, batal, terus makan bersama, kemudian baru sholat. Daripada sholat dulu, terus do geger, berkate kok ndak kleru, hilang, repot. Waduh, lali mau ngedur motor, gondol kucing apa ora gitu. Waduh, mau jajaran karo nggone Pak Nur. Waduh, kleru ora. Padahal aku mau wis ketambahan, ketambahan macam-macam. Ya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itu yang kedua, sedikit sholat, ya. Maka banyak sholat dan banyak beribadah yang lain, sedekah, puasa, ya, dan sebagainya. Nah, tadi Pak Nur sudah menyampaikan sedekah, infak, silakan semampunya. Meskipun 1 meter berapa Pak Nur? 250 ya, 250.000 rupiah. Ibu bapak bisanya 5.000, monggo. 10.000, monggo, tidak apa-apa. Sing penting ojo 2.000. Ya, pangapunten saya itu pangapunten. Sing penting ojo 2.000. Kok iso Pak Ustaz? Jangan samakan dengan kotak infak dengan kotak yang ada di depan WC. Bapak Ibu kalau bepergian ya, ke tempat wisata terus ke toilet kan ada tulisannya berapa Pak Bu? 2.000, ya janganlah. Meskipun ya mampunya 2.000 ya wis tambahi 500 supaya beda. Oh ini tiket ke surga, ini tiket atau uang setelah buang air kecil, ya beda ya, harus bisa membedakan. Dan itu fakta Bapak Ibu. Saya buka kotak infak di masjid kampus, kotak infak di jamaah laki-laki dengan jamaah perempuan beda isinya. Ketika buka kotak infak di jamaah laki-laki, isinya macam-macam. Ya, ono 1.000, 2.000, 5.000, 10, terus hijau, terus biru, terus abang. Receh juga kan.
Tapi ketika buka kotak infak di jamaah perempuan, gue paling akeh 2000 saja sudah lusuh, wes lecek ngono guys. Dan memang budaya kita seperti itu Pak ya. Nek wes duwite lelek, wes suwek, ono solasine, itu sepertinya lebih mudah untuk nyemplungke ning kotak infak. Nggih tak? Tapi coba saya ketemu 100.000 isi kris, isi mulus, durung lecek, wah mesti disimpan di selempitan peci ini. Soalnya 100.000 itu gambari peci ya kudu neng peci. Makanya Bu ya, kalau ingin nyari peci silakan di peci. Ya silakan. Karena kalau peci dimasukkan dompet tidak muat Bu, gitu. Dompetnya cilik. Nah, sedangkan 100.000 yang ada pecinya itu panjang. Tapi sekarang sudah terbalik juga Pak ya. Dompet bapak-bapak wis do suwek soalnya di sini 1000 kabeh. Ono pati murah nggawa golok lho. Makanya dompetnya suwek di sini apa pedang kabeh. Nah, silakan infak sedekah semampunya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, jam 7 kurang 10 menit. Ini baru yang kedua, masih ada 2 lagi. Insya Allah sampai jam 7 pas. Atau mungkin bisa dilanjutkan bulan depan. Yang ketiga, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang dapat menyebabkan rezeki kita seret, kata Ibnu Qayyim adalah khianat. Khianat itu berarti lawan katanya jujur, kemudian menepati janji, nah itu lawan katanya khianat. Jadi khianat artinya ya ngapusi lah, bahasa kita ngapusi, ingkar janji, tidak amanah, nah itulah khianat. Jelas ada seseorang yang sukanya ngapusi, tidak pernah menepati janji, ya pasti rezeki ini akan seret. Ada penjual senengane ngapusi, wis pasti sesuk neh ora payu. Nggih napa mboten Pak Bu? Nggih to? Dodolan tapi senengane ngapusi, sumpah palsu, janji palsu, mesti sesuk pindah uang le tuku. Makanya istri saya pernah ketipu itu Bapak Ibu. Tuku pare sekilo pare kabeh. Leres apa ketipu nih? Tuku pare, tumbas pare sekilo pare kabeh. Pak dia pusing apa? Tuku pare sekilo pare kabeh. Ya, jenenge pare iki ya. Pare. Karena banyak juga Bapak Ibu, ana sing adol jeruk ngomongnya lagi jebule asam dan sebagainya, terus sumpah palsu atau mungkin mengurangi timbangannya dan sebagainya. Jadi ini khianat. Ada orang terkaya di dunia namanya Bill Gates. Kenal? Namanya Bill Gates. Bill Gates ini pendiri Microsoft Bapak Ibu. Dia orang terkaya. Ternyata dia bisa sukses, dia bisa kaya raya, ternyata meniru sifat Nabi. Sifat Nabi kan ada 4 yang wajib itu: sidik, amanah, tabligh, fatonah. Tapi oleh Bill Gates tadi tidak diterjemahkan dengan bahasa tadi, dengan bahasa Arab, karena dia non Islam, non Islam. Dia terjemahkan, dia adopsi dengan bahasa lain, sidik, amanah, yang artinya kejujuran, benar. Dia artikan dengan trust, kepercayaan. Jadi ketika dia menjalankan bisnisnya, menjaga kepercayaan orang lain, tidak ngapusi, adil, proporsional. Kemudian tabligh yang artinya menyampaikan, dia artikan dengan menjalin komunikasi, interaksi dengan banyak orang, bisa juga. Fatonah yang artinya cerdas, dia artikan dengan inovasi, banyak
pembaharuan, berhasil meniru sifat Nabi, tapi dengan bahasa lain. Nah, maka kita sebagai umat Nabi, Bapak Ibu, maka harus punya sifat tadi juga, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik, amanah itu lawannya adalah apa? Khianat. Bapak Ibu sebagai pedagang, penjual harus punya sidik, amanah, tabligh, fatonah. Harus jujur, timbangannya harus adil, jujur, jelas. Oke? Tabligh menyampaikan, pedagang ya memang harus menyampaikan, harus pintar ngomong. Kalau tidak pintar ngomong ya orang bakal payu. Makanya jangan dipaido Bapak Ibu ketika kita ke pasar, pengen beli nopo Bu, brambang, lewat toko baju, wes do ngomong, masakin nopo Bu, jilbab nopo niku, ampun dipaido. Memang itu apa? Kewajiban dia sebagai pedagang harus tabligh menyampaikan. Rasa dipaido menang nggak orang toko brambang tawani jilbab. Tidak boleh, ya. Memang harus seperti itu. Karena kalau jualan, pedagang hanya diam saja, tidak ada tablighnya, payu apa boten? Liyane, ayo 1.000 gorengan 2.500. Orang payu 2.500. Terus kadaluarsa, saya 2.023. Paham boten, Bro? Nggih, gorengan 2.005. Iya murah tapi ora payu. Nah, wis goreng ket tahun 2.005 kok. Wong saiki wis 2.023. Nah itu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik, amanah lawan katanya khianat. Kalau orang khianat wis pasti rezekine seret mampet. Hati-hati, sekarang lagi sebentar lagi tahun politik, wah, banyak janji, banyak bla bla bla, hati-hati Bapak Ibu, ya, jadi ya harus jaga-jaga. Yang terakhir, sebab yang terakhir, tidur pagi, kemudian sedikit sholat, yang ketiga tadi khianat, yang keempat adalah bermalas-malasan. Jadi meskipun ya sudah ada jam kerjanya, sudah punya profesinya, tapi dia males-malesan, ya tetap ya akan menghambat rezekinya. Maka Nabi pernah mencontohkan kepada kita salah satu doa supaya tidak malas, ya. Allahumma inni a'udzubika minal ajazi wal kasal. Doanya panjang. Saya ringkas saja. Allahumma inni a'udzubika minal ajazi wal kasal. Ya Allah, saya minta perlindunganmu ya Allah dari sifat lemah, wal kasal, dan juga malas. Karena kalau sudah malas itu wis repot Bapak Ibu. Kalau anak-anak ibu bapak biasanya membahasakan nyebut malas itu sekarang dengan kata mager. Mager niku sanes boten damel pager boten. Mager itu singkatan dari malas gerak. Nggih, Mbak, nek jenengan nyuwun pirsa kalih putune jenengan, wayah jenengan, "Le kono salat, le kono sekolah." Mager, Mbak. Terus jenengan bingung kok ora ana palune, ora ana pakune, ora ana pringe, lha jare mager. Kok malah turu wae karo HP. Nah, jebule mager itu malas gerak, ya kuwi cuma rebahan, rebahan itu kalau di Solo itu bahasanya apa gitu? Di sini apa Bu, Pak? Kelekaran, geludang-geludung, wis kaya semongko lah, ya wis mau bolak-balik tok kali dolanan HP, nah itulah bermalas-malasan. Dan jelas memang fakta ini, malas-malasan wis pasti rezekinya ya akan seret. Jadi ya yang dia dapat ya secukupnya saja. Maka nanti Bapak Ibu kalau masih ada waktu, dalam Al-Quran itu ada 8 jalan rezeki. Tidak saya sampaikan sekarang. 1 sudah jam 7. Kalau saya sampaikan 8 tadi, wah wis. Tadi saja 4 hal itu sudah 1 jam. Nah sekarang kalau saya tambah 8,
4 hal itu 1 jam, berarti 8 hal bisa tambah 2 jam sampai jam 10. Wah, wis repot, saya panas. Tak berikan cuplikannya saja Bapak Ibu, ya. 8 jalan rezeki dalam Al-Quran, ya ada 8. 1, jalan rezeki karena menikah. Jadi yang nikah itu insya Allah nanti rezekinya tambah banyak. Okay. Rezeki karena apa? Anak, silahkan. Anaknya 2, itu pasti rezekinya ya 2 contohnya. Tapi kalau anaknya 3, 4, 5, 6, insya Allah rezekinya juga banyak. Okay. Rezeki karena istighfar itu juga bisa Bapak Ibu. Quran surat Nuh ayat 10-13. Silahkan, istighfar itu bisa mendapatkan rezeki. Dengan catatan tadi ingat, rezeki tidak hanya uang, tapi kenikmatan dari Allah kita bisa merasakan dengan gratis, itu rezeki. Okay? Dengan istighfar hatinya tenang, yang tadinya sedih, galau, okay? Dengan istighfar kemudian kok adem ayem, itu rezeki berarti. Okay? Meskipun ya duit entek, dompet suwek, okay? Tanggal tua, sekarang ya tanggal nomor tanggal 1, yes. Tapi hatinya tenang karena istighfar, okay? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan banyak tempat waktu untuk istighfar. Selesai sholat, istighfar, okay? Selesai keluar kamar mandi, istighfar. Dengan bahasa apa? Gufronaka, ya, mungkin habis makan, habis minum, layeh-layeh, mager tadi sambil apa? Istighfar. Ya. Dalam sholat kita juga banyak istighfar, minta kepada Allah, ya Allahumma firli, ya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Saat tahiyat kita juga minta ampunan Allah, ya, dan sebagainya. Jadi dengan istighfar insya Allah bisa menambah rezeki kita. Cukup 3 saja, singkat, ya, karena nikah, anak, dan istighfar. Silakan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu. Pas saya ngisi di benar, ya, ada yang tanya, Pak Ustadz, saya hidup bertetangga, ya, terus tetangga saya itu punya pohon mangga, contohnya, terus pohon mangganya itu masuk ke pekarangan rumah saya dan berbuah. Boleh nggak saya ambil mangganya? Boleh nggak saya ambil pisangnya yang berbuah ke pekarangan saya? Boleh atau tidak Bapak Ibu? Hah? Boleh. Nek oleh, nek pas dipanen, kok entek? Berarti yang jupuk. Nah ini tambahan saja 5 menit lah, okay? Jadi kasus seperti ini Bapak Ibu sudah terjadi di zaman Nabi. Ada sahabat namanya Samurah bin Jundub, dia punya pohon kurma, tapi tumbuhnya, woi neng sahabat yang lain, tetangganya yang lain, orang Ansor. Terus orang Ansor tuh bilang, Samuro, iki wet kurmamu ganggu aku, wes dipindah wae. Gak, wetku kok, iya tapi kan iki lemahku, pindah gak. Ya wes didol, apa tak tukune wetmu, wes kok gak, pokoknya ora iso, atos. Ya wes dipindah wegah, dituku wegah, ya wes sesuk nek wong bagi loro lah. Nek panen bagi 2 karena pohon kamu tapi tanahnya milik saya. Wes gak mau. Maka lelaki Ansor yang punya tanah itu Bapak Ibu lapor ke Nabi Muhammad SAW, ngadu, kemudian dipanggil lelaki Ansor dan Samurah bin Jundub yang punya pohon kurma tadi. Nabi pun sama, solusinya sama dengan lelaki Ansor itu. Samurah wes dipindah, wegah memang nggak mau. Ya sudah, dijual saja. Boten Nabi. Ya wis sesuk nek wah, kalau berbuah ya wis bagi 2 dengan tetanggamu ini. Boten Nabi. Nabi wae dilawan. Ya, padahal ada di hadapannya. Maka Nabi bersabda, ya wis
Samurah, kamu memang seseorang yang susah diatur. Nabi bersabda seperti itu. Kemudian Nabi menyuruh kepada lelaki Ansar itu, ya wis cabut saja. Nah, karena sudah diberi solusi tapi tidak mau. Artinya Bapak Ibu, kalau kita mengalami kejadian yang serupa, yang sama, nah, kita harus pendekatan secara baik-baik, komunikasi. Lapornya memang tidak kepada Nabi, tapi kepada kalau kita mungkin Pak RT dan Pak RW. Tapi sebelum itu kita matur dulu, Pak, Bu, kayu pange wis ngregeti, godhonge wis ngregeti omahku, wis ngregeti napa talangku ya lho mampet. Pak, Bu, kayu wis ana sekilo mentiung ning mburi omahku. Monggo dipanen. Jebule jawaban, wis Pak, wis pokoke nek jenengan kersa pun tebas tawon. Mundut mawon ya, wis beres gitu. Tapi kalau tetangga kita masih susah, ya sudah kita lapor ke RT dan RW. Ya. Kemudian memang secara hukum fikih boleh, karena sudah melewati batas lahannya, memang boleh secara fikih boleh. Tapi kan dalam beragama itu tidak hanya fikih Bapak Ibu, ada pendekatan akhlaknya, gitu. Harus bicara baik-baik supaya tidak ada masalah. Nah, itulah hak bertetangga, gitu. Atau mungkin tidak hanya buah pekarangan pohon, atau mungkin hewan ternaknya, gitu. Hewan ternaknya saudara kita, tetangga kita wis ngregeti, bar dipel, bar di sapu jebule tawene anak konten gitu, buang kotorannya di tadi yang sudah dipel. Pripun Bu? Mau marah sama ayam? Bahkan ada yang marah, tak pel malah bingung gini, ya orang paham. Atau bagaimana? Bilang dulu ke pemiliknya, Pak, Bu, di kandang, ya, dikurung dan sebagainya. Ojo langsung dicekel terus dibeleh. Wis mateng dikeke tanggane. Iki Pak wis mateng lho. Rame ya kan? Rame. Meskipun ada hadisnya yang menyebutkan kalau masak itu perbanyak kuahnya supaya tetangga kita bisa diberi. Nah, itu nanti kapan-kapan ya kita tambah lagi materinya, kita kaji lagi. Sudah jam 7 lewat 5 menit ya. Sudah banyak yang selonjoran, besok lagi ya Pak Haji Romadi bisa nyari di pinggiran tembok ya, supaya bisa senderan, itu wis mulia. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mohon maaf bila ada kesalahannya, banyak guyon, banyak bahasa yang campur aduk, karena menyesuaikan saja. Mohon maaf bila ada kesalahan, semoga kita diberikan pemahaman dan tambahan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.